misalnya kita melakukan kebaikan gitu kan, akan sebagaimana balasan yang Allah berikan kepada kita. Ya, walillahi mathalul a'la. Misalnya ketika ada orang manusia kita melihat masya Allah pemurah, sangat pemurah, apapun diberikan gitu kan. Terus dia minta kita gini, buatin ini dong, nanti saya kasih. Kita, wow, harapannya itu udah besar pasti karena memang pemurah gitu. Misalnya sering ngasih ini, ngasih ini, ngasih ini, ngasih ini. Kemudian saat minta kita, boleh minta tolong nggak buat ini, nanti saya kasih, nanti saya kasih sesuatu gitu. Wah, bayangan kita udah minimal yang kayak kemarin-kemarin aja gitu. Walillahi mathalul a'la. Subhanallah, bagaimana dengan Allah yang kadang kita nggak minta sesuatu aja diberikan. Apalagi kalau Allah Subhanahu wa taala katakan di sini, ya kalau puasanya untukku, puasa itu untukku. Harusnya untuk Allah, ya. Makanya tadi penting untuk tarbiyah itu, puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Ya, maka ketika puasa kita benar, hanya untuk Allah, maka insya Allah biidznillah Allah akan membalasnya sebagaimana dengan sifat-sifat yang kita kenal dari Allah Subhanahu wa taala. Wal hasanatu bi asyri amthaliha, dan puasa itu ya satu kebaikan dibalas 10 kali lipat. Nah, kalau satu kebaikan dibalas kali lipat, maka otomatis puasa ini udah berapa kebaikan yang kita akan petik dari puasa itu. Harusnya banyak kebaikan. Ya. Kemudian ada juga hadis selanjutnya tentang bahwa puasa ini adalah penembus dosa. Ya, ini khusus di hadis Bukhari aja Pak. Nanti insya Allah kita akan sampai juga pada sampaikan juga beberapa hadis dari selain Imam Bukhari. Ya. Ini diriwayatkan oleh An Hudzaifah, qala Umar, diriwayatkan oleh Umar radhiyallahu anhu, man yahfadhu haditsan Nabi sallallahu alaihi wasallam fil fitnah, qala Hudzaifah ana sami'tuhu yaqulu fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa jari tukaffiruha as-salatu was-siyamu wa sadaqah. Qala laisa as'alu an dih, innama as'alu anil lati tamuju kama yamujul bahr. Qala wa inna duna dhalika baban mughlaqan. Qala fayuftahu aw yuksar. Qala yuksar. Qala dhaka ajdaru an la yughlaqu ila yaumil qiyamah. Faqulna al-misruh sallahu akana Umar ya'lam manil bab, fasa'alahu faqala na'am kama ya'lam anna duna godin laila. Umar radhiyallahu anhu bertanya, siapa menghafal hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang ujian? Ya. Hudzaifah mengatakan radhiyallahu anhu, aku mendengar beliau bersabda, ujian seorang itu pada keluarganya, pada hartanya, pada tetangganya, yang akan terhapus dengan salat, puasa dan sedekah. Umar berkata, bukan itu yang aku tanyakan. Yang aku tanyakan tentang ujian yang bergelombang seperti lautan yang bergelombang. Hudzaifah radhiyallahu berkata, sesungguhnya sebelum ujian itu ada sebuah pintu yang terkunci. Umar radhiyallahu anhu berkata, pintu itu dibuka atau dijebol? Hudzaifah radhiyallahu anhu menjawab, dijebol. Umar radhiyallahu anhu berkata, kalau begitu berarti pintu itu tidak bisa ditutup kembali sampai hari kiamat. Kami berkata kepada Masruq, tanyakanlah kepada Umar mengetahui siapa pintu itu. Masruq pun bertanya kepada Hudzaifah, lalu beliau menjawab iya, sebagaimana beliau tahu bahwa sebelum hari itu adalah malam ini. Ya. Masya Allah. Babur Rayyan di Shaim, bahwa pintu Rayyan bagi untuk orang-orang yang berpuasa. Ya. Kita cepat saja Pak. An Sahal radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna fil jannati baban yuqalu lahu Rayyan yadkhulu minhu shaimuna yawmal qiyamah la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum yuqalu aina shaimun fayaqumun la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum fa idza dakhalu ughliqa falam yadkhul minhu ahad. Dari Sahal radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di dalam surga itu satu pintu yang dinamakan Ar-Rayyan. Pada hari kiamat nanti, orang-orang yang dulunya berpuasa akan masuk dari pintu itu. Tidak ada seorang pun selain mereka yang dapat masuk melalui pintu tersebut. Kelak akan dikatakan, di mana orang-orang yang dulunya berpuasa? Mereka pun bangkit, tidak ada seorang pun selain mereka yang dapat memasuki melaluinya. Apabila mereka telah masuk, pintu dikunci.
sehingga tidak ada seorang pun yang akan dapat masuk melaluinya. Ya. Kalau selain daripada hadis Bukhari, kita sangat mengenal banyak sekali hadis-hadis yang tentang fadilah daripada puasa, khususnya pada puasa Ramadan. Ya, ada hadis riwayat Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, "As-salawatu khamsu wal jum'atu ila jum'ah wa ramadhanu ila ramadhan mukaffiratun ma bainahunna idza ijtanabal kaba'ir." Dari salat 5 waktu ke salat berikutnya, dari salat 5 waktu ke salat berikutnya, Jumat dari Jumat berikutnya, Ramadan ke Ramadan berikutnya, pelebur dosa antara keduanya apabila dijauhkan dosa-dosa besar. Ada juga riwayat Bukhari, ya, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang puasa bulan Ramadan dengan keimanan dan mengharap pahala Allah, maka diampuni dosa-dosa yang telah dilaluinya. Ya. Ada juga riwayat hadis Tirmidzi, "Ragima an furajulin dakhala alaihi Ramadan thumma salaha qabla an yufarra." Ya, ini dikatakan bahwa sungguh seorang yang melupai, sungguh rugi. Ada orang yang rugi, Pak. Seorang merugi, orang yang menjumpai Ramadan. Kok bisa merugi? Dia jumpa dengan Ramadan, ketemu dengan bulan Ramadan. Kemudian Ramadannya pergi dan dirinya belum mendapat ampunan. Ya, jadi ternyata ada juga nanti ada orang yang rugi bahwa dia masuk ke Ramadan dan keluar daripada Ramadan dia belum dapat maghfirah atau ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai bentuk pentasihan bahwa dari awal sampai akhir bulan Ramadan itu adalah bulan rahmat, bulan maghfirah, dan ya, jadi 3 hal ini tidak dipisah-pisah. Tapi dari awal sampai akhir itu semua dapat dalam bulan Ramadan. Dan ada juga fadilah yang lain, yaitu diriwayatkan hadis Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila Ramadan telah tiba maka dibuka pintu-pintu surga dan ditutup pintu-pintu neraka dan dibelenggu para setan. Pertanyaannya, kok masih ada yang melakukan kemaksiatan? Itu sudah menjadi karakternya dia. Makanya orang yang tidak melatih diri, Pak, ya, selama sebelum Ramadan itu kebiasaan-kebiasaan masuk ke Ramadan biasanya terbiasa. Ya, baik yang baik maupun yang buruk. Jadi bukan karena setan lagi nanti. Tapi karena memang udah menjadi kebiasaan dia dan karakternya dia. Ya, karena itu dibina dari selama sebelum bulan Ramadan. Maka penting sekali persiapan sebelum Ramadan kita lakukan sehingga masuk dalam Ramadan menjadi orang-orang yang sangat dilihat sebagai orang yang luar biasa. Dan banyak lagi faedah bulan Ramadan, di antaranya adalah malam Lailatul Qadar, ya, malam diturunkannya Al-Qur'an. Dan semoga dengan banyaknya keutamaan-keutamaan bulan Ramadan ini, semakin siap kita untuk memasuki dan menjalani kehidupan atau kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan dengan kita mempersiapkan dari sekarang. Bahkan kalau bisa, Pak, ini nanti kita udah mulai rencanakan nih hari pertama sampai hari bulan Ramadan itu apa yang kita akan lakukan, sehingga kita punya target, Pak. Ya, kalau hidup punya target, di bulan Ramadan kita harus punya target. Apa Ramadan tahun ini yang kita harus capai, tidak seperti bulan Ramadan sebelumnya. Sehingga nanti nggak bingung ketika datang bulan Ramadan. Sudah ini, sudah yang akhirnya ya kita akan menjadikan hadis bahwa tidur itu berpahala ketika kita tidak tahu atau bingung mau melakukan apa. Nah, pentingnya untuk kita tidak bingung sampai ke sana, mulai sekarang ya saya mengingatkan diri saya dan kita semua untuk udah mulai, kalau bisa ditulis ya target-target di bulan Ramadan. Ya, apa saja target-targetnya, sehingga nanti itu bisa jadi patokan kita. Quran berapa, kalau sebelumnya mungkin kita belum paham tentang Quran, mulai kaji di bulan Ramadan mumpung waktunya ada. Ya, tidak bisa dengan bahasa Arab, dengan bahasa Indonesia. Quran berapa kali kita baca, kemudian tadabburinya, itu baru Quran tuh. Sedekahnya berapa, kemudian qiyamul lailnya berapa. Dan itu harus dibuat dari, karena kalau itu tidak dibuat target, Pak, bingung nanti masuk Ramadan. Ya, bukan bingung dengan banyak kebaikannya, bingung mau melakukan apa. Akhirnya ya hadis tidur tadi yang lemah tadi jadi patokan gitu. Dan
ya sebagai pengingat juga bahwa seperti saya katakan tadi, para salafus saleh dulu itu ketika Ramadan datang malah sedikit tidurnya gitu, karena bukan karena mereka udah persiapkan itu jauh-jauh hari. Saya di bulan Ramadan harus buat apa yang harus saya jadikan target, dari mulai Qurannya apa, sholatnya apa, sedekahnya apa, di puasanya apa yang saya harus lakukan. Jadi sehingga jelas ketika masuk Ramadan jelas, dan mereka tahu kapan mereka harus tidur. Bahkan sebagian tidur dalam keadaan tidak, karena sudah lelah sehingga tidak tidak sengaja dan tidur gitu. Dan bahkan mungkin ada yang sampai kepada ya seperti Imam Syafi'i itu rahimahullah taala, ya satu hari itu hatam satu kali Quran. Itu bukan tanpa target, Pak. Jadi jangan dikatakan satu Quran satu kali bulan Ramadan itu dengan begitu saja, enggak, Pak. Itu udah di jauh-jauh, makanya kebiasaan ulama terdahulu itu ketika sebelum Ramadan diisi taklim, selalu taklim pembelajaran, ya baik mengajar di majlis taklim. Tapi ketika Ramadan berhenti, fokus ibadah, ya. Dan memang betul-betul waktunya untuk ibadah bahasa itu kan, sehingga dibuat target-target khusus. Nah kita juga harus buat seperti itu, walaupun ya mungkin sebagian kita masih ada yang kerja di beberapa hari Ramadan, tapi tidak menutupi kemungkinan untuk kita melakukan target-target itu, sehingga bulan Ramadan tahun ini itu Pak jadi kualitasnya lebih baik daripada sebelumnya. Ya, sungguh sangat disayangkan kalau ya seperti hari Jumat, dari Jumat ke Jumat ya kita tidak punya target, ya padahal setiap Jumat dikatakan bertakwalah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah, itu sebagai pengingat kita gitu kan. Tapi tidak. Nah ini Ramadan juga begitu, jangan sampai berapa Ramadan yang kita lalui dalam kehidupan ini tidak ada dari Ramadan itu yang tersisa yang mungkin Allah tidak jumpakan kepada seluruh umat manusia, tapi kita dipilih. Nah, tapi sayangnya kita mungkin atau masih ada yang tidak menjadikan Ramadan itu sebagai momen untuk mendapatkan keampunan, rahmat dan seluruh kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan, sehingga Ramadannya berkualitas yang sangat baik. Ramadan kualitas dari baik mulai daripada direncanakan apa yang kita akan lakukan di bulan Ramadan. Semoga ini bisa menjadi pengingat bagi diri saya dan bagi kita semua, dengan kita sama-sama merencanakan bulan Ramadan tahun ini. Baik, kita tutup pertemuan kita, majelis kita pada malam hari ini dengan sama-sama doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.